Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu Pinggir Pak. wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal Amin. alamin. Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah kita sudah sampai bab yang ke-19 tentang seseorang yang memulai perbuatan baik atau sebaliknya memulai perbuatan buruk atau sebagai role model, baik sebagai role model yang baik maupun yang tidak baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang ayat-ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan tentang beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi terkait dengan bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Amr, dari sahabat Abu Amr. Ini nama kunyah ya. Nama kunyah itu yang digunakan untuk memanggil, dipanggil namanya dengan Abu Amr. Kadang-kadang nama kunyah ini lebih populer dibandingkan nama aslinya. Seperti Abu Bakar, itu nama kunyah itu. Ya, nama aslinya jarang disebut. Abu Hurairah itu juga nama kunyah. Ya, orang-orang Arab suka seperti itu. Namanya adalah Jarir, ya, Jarir bin Abdullah. Itu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai sahabat Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir ini ya termasuk sahabat yang membuka dakwah di benua Afrika. Jadi beliau itu wafat di Afrika, ya tidak wafat di Mekah atau Madinah. Sahabat tahu ya, ya ada amal yang lebih baik daripada menghabiskan usianya di Mekah dan Madinah. Padahal disebutkan dalam hadis, siapa yang sholat di Masjidil Haram itu laksana sholat berapa kali itu? 100.000 kali di masjid yang lain. Di Masjidil Haram satu sholat. Jadi kalau dikalikan 5 waktu, dikalikan minggu, dikalikan tahun, berapa itu udah ratus jutaan kali ya di tempat yang lain. Atau kalau di Masjid Nabawi 10.000 kali.
Tapi sahabat Jarir dan sahabat-sahabat yang lain juga itu memilih menghabiskan usianya berdakwah ini, niatnya berdakwah di penjuru bumi, ya termasuk sahabat Jarir ini di Afrika, ya karena ya amal dakwah ini ya itu bisa mengalir terus sampai kiamat. Jadi kalau dihitung dari generasi sahabat sampai sekarang sampai hari kiamat, kalau itu ada orang-orang Islam atas ajakan Jarir di Afrika itu terus turun temurun sampai kiamat itu sudah tidak terhitung lagi. Jadi kecerdasan para sahabat ini. Makanya dakwah bisa sampai Islam bisa sampai ke penjuru dunia ini ya karena eh, para sahabat-sahabat Nabi ini salah satunya. Sahabat Jarir meriwayatkan hadis sebanyak 100 hadis ya yang ditulis ini yang ditulis oleh di dalam kitab hadis itu ada 100 hadis. Kalau dari beliau mungkin lebih banyak gitu ya. Cuman yang tertulis di dalam kitab hadis ada 100 hadis. Ya. Ini ada yang meneliti itu. 8 diantaranya adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari saja ada 1, sehingga dari Imam Bukhari ada 9. Kalau dari Imam Muslim saja ada 8. Sehingga kalau dari Imam Muslim tanpa Imam Bukhari ada 8. Dan 16 dari Imam Muslim. Salah satu dari Imam Muslim adalah hadis yang kita baca ini. Qala berkata sahabat Amr, Abu Amr, Jarir ini. Kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu waktu di awal siang menjelang siang. Sadr itu awal, di awal siang, bukan pagi lagi sudah ada panas sudah siang. Ya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajelis bersama Nabi sebelum salat zuhur ini. Faja'ahu, maka kemudian mendatangi Nabi siapa kaumun yaitu sekelompok orang uratun yang dia uratun itu tidak berpakaian ya tapi berpakaiannya itu mujtabin nimar awil abaa itu berpakaiannya pakai pakaian kurung pakai pakaian kain yang dibolong di tengah tanpa lengan gitu ya apa itu kain dibolong di tengah pakai tidak berpakaian yang kayak kita ini ada lengannya ini enggak kelihatan ini kalau diangkat kelihatan ininya gitu ya kelihatan dalamnya itu mereka itu. Dan lusuh pakaiannya karena miskin kainnya kain kasar begitu ya. Kelihatan ini miskin lusuh mutaqallidis suyuf yang tergantung apa namanya pedang yang menggantung pedang di badannya. Jadi bisa dibayangkan lah gitu ya. Itu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berpakaian baik, yang berpakaian layak, ya kelihatan miskin. Ammatuhum, kebanyakan mereka min Mudor dari suku Mudor, kabilah Mudor. Salah satu kabilah di eh, Arab itu Mudor. Kemudian bal kulluhum min Mudor. Atau kemudian riwayat yang lain itu semuanya dari Mudor, beberapa orang itu. Karena miskin, kelihatan apa lapar begitu, mendatangi Nabi. Fatama Fatama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah berubah wajah beliau. Ya, berubah wajah beliau itu wajahnya putih bersih sehingga kalau ada apa-apa itu kelihatan berubah. Kalau beliau itu marah misalkan itu kelihatan memerah. Oh ini Rasulullah marah. Sahabat tahu ini. Ya mudah sekali mengenali dari wajah beliau. Karena memang putih bersih ya, berseri-seri beliau. Sehingga kalau wajah beliau memerah, oh sahabat tahu ini Rasulullah tidak tidak apa ya, tidak senang ya atau kurang berkenan. Nah, itu memerah wajah beliau. Nah, ini Rasulullah berubah wajah beliau karena sedih ini.
Para sahabat menyaksikan Rasulullah sedih melihat kedatangan orang-orang miskin tadi itu. Lamma ra'a bihim minal faqah. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka itu, ya sangat memprihatinkan. Ya, miskin, lusuh pakaiannya, pakaian tidak layak, kelihatan miskin. Kenapa Rasulullah sedih? Ya, Rasulullah menyayangkan ini kaum mudor ini. Ada orang-orang kaya di sana, tapi mengabaikan tetangga-tetangganya yang miskin seperti ini. Diabaikan, tidak dikasih makan, dikasih pakaian yang baik, gitu ya. Rasulullah sedih dengan yang terjadi pada umat beliau. Ya, jadi empati beliau sangat tinggi. Maka disebutkan dalam surah At-Taubah itu ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang kepada kalian utusan dari diri kalian yang punya ciri-ciri azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi Rasulullah sangat berempati kalau ada yang miskin, ada yang sedih, lapar begitu, beliau itu sedih sekali. Ya, seperti ya kalau kenapa sedih? Karena cinta. Rasulullah sangat mencintai kaumnya, mencintai umatnya. Sehingga kalau umatnya susah, beliau susah sekali, sedih sekali. Tapi kalau nggak ada cinta kan nggak ada rasa. Mau payahan, mau kelaparan, biarkan aja. Kan tidak ada cinta. Karena beliau sangat mencintai umatnya, sehingga ketika terjadi demikian, beliau sedih sekali. Ya, sedih. Kayak ibu dengan anak begitu ya. Kalau anaknya sakit, ibunya sedih. Kenapa? Karena cinta kepada anaknya. Kalau orang lain yang tidak kenal sama anak itu, tidak ada hubungan apapun dengan anak itu sakit, biasa aja, nggak ada rasa apa-apa begitu. Kalaupun dikabari misalkan minta doanya gitu, ya didoakan. Ya, semoga berikan kesembuhan, begitu saja. Tapi yang sedih itu ibundanya, terutama ibunda atau ayahnya. Tapi yang paling sedih ibunda kalau anaknya sakit. Kenapa? Cinta. Ini adalah cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya begini. Pada kala maka karena sedih, beliau kemudian masuk ke dalam rumah beliau. Ya sedih beliau masuk ke rumahnya. Didatangi tadi. Kemudian setelah beberapa saat, summa ini memisahkan satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Ini ada agak tenggang, ada tenggang yang cukup lama. Itu summa khoroja. Kemudian setelah beberapa saat beliau keluar dari rumah beliau. Ya beliau itu rumahnya dekat masjid. Ya. Kemudian beliau keluar, mungkin di dalam rumah ini tidak dijelaskan kenapa beliau di dalam rumah. Ya tadi itu ketika datang itu sedih beliau kelihatan. Kemudian beliau masuk ke rumah mungkin sedih itu. Sedih, empati dengan kaumnya itu. Kemudian beliau keluar, fa'amara Bilal. Maka beliau menyuruh atau memerintahkan kepada Bilal, fa'adzana. Maka Bilal kemudian adzan, wa aqama. Langsung qomat ya. Ini Rasulullah sedih begitu ya. Adzan terus iqamah. Fasalla maka kemudian Rasulullah SAW sholat. Setelah selesai sholat, summa khotbah. Summa ini berarti ada jeda waktu. Beliau kemudian berkhotbah. Memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat semua itu. Termasuk orang-orang miskin tadi itu. Beliau berkhotbah. Faqala maka Rasulullah SAW ya sabda dalam khutbahnya. Mengutip dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat yang nomor 1. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, ittaku, takutlah kalian, bertakwalah kalian robbakum kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang menciptakan kalian semua min nafsin wahidah, dari satu orang yang satu jiwa. Artinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan tanpa melalui proses biologis, tanpa melalui proses perubahan ini itu. Ya, langsung jadi Nabi Adam, gitu ya. Dari tanah kemudian jadi Nabi Adam. Hidup. Nah, kemudian dari Nabi Adam diambil tulang rusuknya jadi Siti Hawa. Nah, kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa turun temurun ini melalui proses biologis. Ya, ada hubungan biologis, janin tumbuh terus ya di rahim ibunda, terus kecil-kecil gede. Kalau Nabi Adam langsung. Maka kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu luar biasa karena lahir tanpa bapak, ya, Nabi Adam lebih hebat lagi. Lahir tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa ada melalui proses biologis. Itu ya. Lebih hebat mana penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa? Lebih hebat Nabi Adam. Ya kan? Tapi kenapa yang ini disabit begitu? Ya, urusan mereka itu ya. Wa khalaqa minha, dan Allah jadikan darinya, dari jiwa yang satu tadi, dari Nabi Adam, zaujaha, istrinya, pasangannya. Wa batha minhuma, dan Allah ya memperkembangbiakkan dari keduanya rijalan katsira wa nisa, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak, ya, turun temurun sampai kita. Maka tidak benar kalau manusia ini dari kera. Nah, untuk bilang min zalik ya, itu karena nggak paham agama aja itu ya. Manusia dari Nabi Adam yang satu, istrinya dari keduanya turun temurun sampai kita gitu. Wattaqullah, dan takutlah kalian semua kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi, yang kalian meminta, yang saling meminta bihi dengan nama Allah, dengan Allah, wal arham, dan agar kalian memelihara hubungan kekerabatan. Jadi kita kekerabatan, hubungan kekerabatan ini sampai kepada Nabi Adam. Ya, semuanya ini sampai kepada Nabi Adam. Jadi satu kesatuan semuanya. Semua keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dari semua mengarah kepada Nabi Adam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu kesatuan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'alaikum, yaitu kepada kalian, raqiba, yaitu mengawasi. Allah mengawasi kalian semua. Jadi ini membangkitkan para sahabat itu bahwa ini saudara juga gitu. Saudara-saudara kalian juga. Dan kemudian agar kita ya melaksanakan amal-amal soleh, karena Allah mengawasi kita. Allah detil mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya tidak ada yang terlewat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ayatal ukhra, dan Nabi membacakan ayat yang lain, allati fi akhiril hasyr, yaitu pada akhir surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah.
Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Takut kepada Allah itu artinya apa? Kalau kita takut kepada Allah, artinya kita akan menjalankan perintah-perintah Allah. Kita takut kepada seseorang gitu ya, orang itu memerintah kepada kita laksanakan kalau kita takut kepadanya. Takut kepada Allah, Allah punya perintah, Allah punya larangan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wal tanzur, dan hendaklah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap jiwa itu apa? Memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang diperbuatnya untuk masa depannya, yaitu hari esok. Itu maksudnya adalah hari kiamat. Jadi amal-amal perbuatan kita itu nantinya akan dipanen di hari kiamat. Perhatikan itu, ya, memperhatikan apa yang akan kita peroleh di hari kiamat. Sedekah itu akan dipanen di hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti, ya, maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ini dua ayat yang dikutip Rasulullah di awal beliau berkhutbah. Bukan khutbah Jumat ini ya. Ini beliau menasihati para sahabat itu. Tasaddaqa rajulun, ai liyatasaddaq, ya, hendaklah bersedekah, ya. Salah satu rajulun ini ya berarti adalah seseorang, hendaklah bersedekah, tapi menggunakan sigot fi'il madhi. Jadi lebih ini lagi, lebih jelas lagi gitu. Hendaklah bersedekah seseorang itu min dinarihi, dari dinar-dinarnya, min dirhamihi, atau dari dirhamnya, min thaubihi, atau dari pakaiannya, min so'i burwihi, atau dari satu sok gandum, min so'i tamrihi, atau dari satu sok kurma. Kemudian beliau terus menyampaikan hatta qala, sampai beliau menyampaikan walau bisyikki tamrotin, ya, meskipun satu butir kurma. Itu mengajak para sahabat untuk bersedekah. Ini ada yang datang nih, yang miskin-miskin ini. Maksudnya mari kita bantu sedekah. Ya, kalau yang punya dinar, kasih dinar. Kalau yang punya dirham, bawa dirhamnya. Pakaian, ini tadi melusuh pakaiannya itu, enggak pakaiannya, enggak pakaian itu. Bawa pakaian kalau punya pakaian. Atau punya apa saja. Sampai kalau nggak punya apa-apa, punyanya satu butir kurma, bawa satu butir kurma. Dengan ayat yang tadi disampaikan Rasulullah untuk menggugah semangat para sahabat itu untuk beramal untuk akhirat tadi. Mereka adalah juga saudara kalian juga, sampai kepada Nabi Adam. Wah, begitu disampaikan Nabi seperti itu, ya, faja'a rajulun minal ansor, maka kemudian datang, ya, sahabat maksudnya ini, minal ansor, dari golongan ansor, bisurrotin, yaitu dengan satu wadah, ya, kadat kafuhu ta'jazu anha, yang sampai-sampai berat sekali diangkat itu tidak mampu mengangkatnya, balqat ajazat, ya, bahkan memang tidak mampu diangkat oleh orang tadi itu, saking banyaknya, saking beratnya itu, mungkin seember kali ya, ya, itu satu wadah yang sampai diangkat itu berat gitu oleh dia. Jadi banyak dia sedekah. Kemudian setelah dia datang membawa banyak itu tadi sedekah, summa tataba'an nasu. Ini hadis sahih ini ya. Summa tataba'an nasu, kemudian mengikuti para sahabat yang lain, ya, membawa juga yang lain, hatta ra'aitu, sehingga aku melihat, aku ini rawi hadis ini, sahabat Jarir, sehingga aku melihat kaumaini, dua gundukan, min ta'amin, dari makanan-makanan, ada gandum, kurma, wah banyak, wasiabit, dan juga pakaian-pakaian, ada makanan pakaian. Begitu sampai datang banyak begitu, hatta itu, sehingga aku menyaksikan, sahabat Jarir tadi, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yatahallalu,
seperti hilal gitu ya. Jadi cerah gitu ya. Muncul cerah gitu wajah beliau itu, apalagi kalau beliau itu senang gitu, berseri-serinya seperti bulan purnama, yang bulan purnama aja kalah gitu ya, seperti matahari itu ya. Ka'annahu mudhabatun, sampai misalkan itu seperti kilauan emas gitu, sampai berseri-seri. Senang Rasulullah, senangnya karena bisa membantu nanti ini kepada orang-orang dari suku Mudor tadi yang miskin papa tadi, tidak punya pakaian, nanti akan bisa makan, akan bisa berpakaian yang baik. Dan beliau senang juga karena sahabat-sahabat Nabi apa tergugah, bersegera untuk sedekah tadi itu, senang sekali itu Rasulullah, senangnya bertumpuk-tumpuk beliau ya bisa membantu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tega kepada siapa saja yang meminta kepada beliau, beliau pasti berikan. Sampai berkali-kali juga diberikan tuh. Hanya kalau kita kan gitu ya, ada yang minta gitu ya, kita kasih. Terus dia minta lagi, pengemis gitu. Tadi kan sudah gitu ya. Tadi kan sudah gitu. Atau segerombolan pengemis tadi minta sudah kita kasih, temannya yang minta mungkin udah kasih ke dia gitu kan. Ya kita jauh dari Rasul. Rasulullah tuh minta beliau ada beliau kasih, minta lagi beliau kasih lagi, terus nanti ada yang minta lagi beliau kasih, muter lagi dia minta beliau kasih lagi, sampai habis itu Rasulullah punya itu, kalau diminta diberikan semua. Sampai-sampai sekiranya orang-orang itu meminta nyawanya Nabi itu juga akan diberikan. Sampai seperti itu Nabi, saking apa dermawannya Nabi. Kalau Nabi tidak punya, ada yang minta, beliau tidak punya, beliau pasti akan merekomendasikan kepada sahabat yang lain yang punya. Oh, tolong kamu minta ke sana, bilang itu nanti saya hutang. Jadi beliau nanggung itu hutang. Bisa nggak kita seperti itu? Kita nggak punya, minta kepada kita, ya kita maaf gitu ya. Silahkan minta ke sana, bilang itu dari itu Nabi yang minta, Nabi yang nanggung. Atau seperti ini Nabi saweran gitu ya. Jadi nggak akan ditolak permintaan sedikit pun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau sangat mencintai umatnya. Cinta kan terus memberi. Ya. Jauh sekali ya kita ya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sanna, ini yang populer nih. Man sanna, barang siapa sanna yang dia memulai fil islami di dalam Islam ya, beramal sunnatan, yaitu satu amal ya, hasanatan yang baik, yaitu amal yang baik, dia memulai atau mengajak atau menjadi contoh yang lain, ya nggak harus memulai yang dari awal, misalkan dari kita ini, wah ini Pak Haji ini rajin ya ngaji, ada orang ikut ya. Ini termasuk ini ya. Falahu ajruh, maka baginya tadi itu yang memulai atau yang mengajak atau yang menjadi contoh sehingga orang lain ikut akan mendapatkan pahalanya, pahala amal baik tadi. Wa ajruman amila, dan pahala orang yang beramal biha dengan amal kebaikan tadi itu ba'dahu, setelahnya. Kalau itu diteruskan tradisi baik ngaji setiap subuh, ya terus saja itu, misalkan nanti sudah tidak di sini tapi terus berjalan, itu dapat itu pasif income pahala tadi ya. Terus sampai sampai kapan ya? Sampai itu berhenti ya. Ya. Nah, kita berislam ini dari guru-guru kita dulu sampai ke sahabat. Maka generasi dulu pasti lebih baik daripada generasi setelah-setelahnya. Jelas itu. Keutamaan mereka yang dulu jelas lebih daripada yang akhir-akhir. Maka jangan sungkan-sungkan untuk beramal baik. Siapa tahu amal baik kita menjadi contoh bagi anak kita. Menjadi contoh bagi orang lain sehingga dia beramal baik. Kita yang beramal ini akan mendapatkan tumpukan pahala-pahala yang lainnya itu ya, karena kita menjadi contoh. Kemudian min ghairi ayyang kusa, tanpa mengurangi
min ujurihim, dari pahalanya mereka yang beramal setelahnya itu, yang mengikuti, syai'un, sedikit pun, tidak mengurangi amal sedikit pun. Jadi ini amal baikmu 10% untuk yang memulai ya, enggak. 2,5% enggak, ya. Dia tetap dapat 100%, yang memulai juga dapat 100%. Jadi ada, kalau ada yang mengikuti satu orang, yang memulai dapat 2. Dia sendiri dapat, kemudian dapat juga dari sana utuh tanpa mengurangi dia. Kalau yang ikut 10, kalau yang terus, Masya Allah. Jadi ini termasuk apapun kebaikan. Maka di sini ada dijelaskan itu, ya, memulai kebaikan itu, ya, termasuk perkara-perkara yang bid'ah tapi hasanah. Ya. Yang sekarang ada di zaman Nabi belum ada itu banyak. Ya, misalkan mendirikan madrasah, mendirikan pesantren, ya. Tapi ada, tetap ada dasarnya itu sampai kepada Nabi, ya. Dan itu kebaikan diikuti terus, atau ngaji pada subuh misalnya. Seperti itu terus, ya. Itu bid'ah hasanah. Baik gitu. Atau ngaji online seperti ini, ya ini bid'ah hasanah, ya. Pakai ya semua kebaikan ini, ya. Kebaikan. Sebaliknya, waman, dan siapa saja sana yang dia memulai fil islami, dalam Islam, sunnatan, satu amal, sayyiatan, yang tidak baik, buruk, karena alaihi wizruha, maka baginya adalah dosanya. Di sini ada dosa dia ada. Kemudian bahayanya lagi adalah wa wizru man amila biha, dan dosanya orang beramal dengan perbuatan buruk tadi, ngikuti. Ya, ini kalau dulu kok ada acara ini, misalkan itu acara joget-joget misalkan. Dulu ada kok, sekarang ya joget-joget lagi gitu ya. Joget-joget ikut, ikut yang dulu. Yang dulu udah pergi kemana, itu sudah dapat kiriman dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya, mimba di setelahnya. Ya, maka ya sudah. Kita harus memperhitungkan amal kita gitu ya. Jangan sampai kita melakukan satu, dapatnya banyak. Ya kalau itu baik kan dapatnya banyak, baik. Tapi kalau itu tidak baik, naudzubillah min ghairi ayyang kuso, tanpa mengurangi sedikit pun, tanpa mengurangi min auzarihim, dari dosa-dosa orang yang mengikuti, syai'un, sedikit pun juga. Jadi, dapat jariah baik atau jariah tidak baik, ya. Maka ya, kita mengupayakan yang kita lakukan adalah kebaikan. Mungkin tetangga kita atau teman kantor kita melihat kita datang ke masjid terus, wah itu datang ke masjid, saya mau ke masjid juga, mengikuti dia begitu ya, tanpa kita sadar kita dapat pahala. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keimanan, ketakwaan, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustaz.